Hei, aku begadang semalam. Lingkaran hitam di bawah mata. Aku punya lingkaran hitam di bawah mata. Kupikir seluruh hidupku dihancurkan oleh lingkaran hitam di bawah mata. Kalian berdua harus tidur lebih awal di hari pernikahan. Tapi tidak ada gunanya tidur lebih awal. Aku tidak tidur. Nona Han, apa yang kamu lakukan? 15 menit. Pernikahan akan segera dimulai. 15 menit. Kenapa Tuan GD keluarga masih keluar? Dan ekspresinya sangat gugup. Apa yang jauh di luar sekren? Oh, Bill Murrah. Tunggu sebentar. Mungkin dia ada urusan. Aku akan segera kembali. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku bisa menunggu setiap kali. Tapi hari ini adalah upacara pernikahanku. Aku ingin melihatnya. Apa yang lebih penting dari upacara pernikahanku? Bill Murrah. Kamu bahkan tidak bisa melihat orang hidup. Apa gunanya membesarkanmu? Pergi dan periksa. Cepat cari tahu apakah Yang Ji menggunakan paspornya untuk membeli tiket pesawat. Ayo. Turun. Tuan, itu mobil di depan. Kamu bantu aku mengejarnya. Ayo. Aku akan melamarmu sekarang. Bagaimana bisa begitu santai? Aku tidak pernah memperhatikan bentuk apapun. Ada matahari abadi yang bersaksi untuk kita berdua hari ini. Bukankah itu sudah cukup? Jin, kamu mau kemana? Kamu akan hari ini? Sudah kubilang. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah kamu pergi atau tidak. Aku sudah bilang tidak. Hari ini pergi. Aku akan menerobos kandangmu. Kamu tidak bisa melakukannya bersamaku. Jin Yuxiang, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ye Xuan Cheng sudah mati. Dunia penciptaan adalah milikmu. Apakah itu tujuanku atau tujuanmu? Kita semua sudah mencapainya. Hubungan kita sudah berakhir. Apakah ini satu-satunya hubungan antara kita? Atau apa?
Apa yang kamu lakukan di sini? Itu sebabnya kamu selalu bilang ada yang salah. Jiunxia, tahukah kamu bahwa kita akan menikah hari ini? Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Hei. Aku melarangmu meninggalkanku. Jiunxia, kamu sangat jahat. Aku selalu jahat, kamu tahu. Jiunxia, aku adalah istrimu. Belum. Pernikahan kita sudah dimulai. Apakah kamu tahu, ayah dan ibuku, masih ada orang yang menunggu kita pulang. Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang aku cintai. Aku tidak pernah mencintaimu sama sekali. Ji Yuixia, kamu ingat itu untukku. Gadis Jepang meninggalkanmu. Kamu mengingatkanku pada seorang wanita. Siapa itu? Mantan Parker? Tapi sekarang yang aku lihat hanya kamu. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi jika kamu memilih untuk hidup bersamaku, maka kamu akan menghadapi kenyataan ini setiap hari di masa depan. Apakah kamu siap menerimanya? Apakah dia mencintaimu? Sinta. Tapi seorang pria menyukai seorang wanita akan memberinya banyak rasa aman. Kamu bersamanya. Kamu merasa aman. Kita pernah bekerja sama sebelumnya. Pekerjaan apa? Rahasia dagang. Nanti aku kasih tahu. Kakiku sakit. Semprotan akan segera berakhir. Tapi bagaimana kalau nanti hatimu hancur? Ada obat untuk disemprot? Ibu tahu kamu serius dengan hubungan ini. Orang bilang apa yang mereka katakan tidak ada buktinya. Melihat adalah percaya. Tapi terkadang apa yang mata lihat, mungkin tidak benar. Kamu tahu mimpi masa kecilku? Apa? Tinggal di rumah seperti itu. Di malam hari, aku berkumpul di sekitar perapian dengan orang tuaku. Keluarga bercerita. Bicara sampai tertidur. Dan bersama seseorang yang kamu cintai, kan? Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang kucintai. Aku tidak pernah mencintaimu dari awal sampai akhir.
Mereka semua pergi. Mereka semua pergi. Apakah kamu berharap itu seperti Jingtian? Lebih cepat lebih baik. Jangan bohongi aku. Lupakan saja. Jangan pikirkan dia. Dia benar-benar tidak cocok untukmu. Hari perceraian sama seperti hari ini. Di tengah petunjuk. Kabur di tengah jalan. Tidak hanya bertunangan. Ayo makan. Pergi nonton film berkencan. Setiap kali kita bersama. Seperti semua kabel yang tidak tahu harus disembunyikan di mana. Sedikit tarikan. Dia tiba-tiba terseret. Aku akan selalu yang terakhir di hatinya. Aku selalu berpikir itu karena dia sibuk bekerja. Itu sebabnya kamu mengabaikanku. Aku adalah putri presiden kamar dagang. Pernikahan orang tuaku yang puluhan tahun bisa bertahan. Ayo, aku pikir aku tahu lebih baik dari siapapun. Ingin menjadi istri seorang pria sukses. Hal pertama yang harus dipelajari adalah kesabaran. Menahan hari demi hari kesepian dan kesendirian. Bahkan kelalaiannya, ketidakpeduliannya. Jadi dalam hubunganku dengan Jin Yun Xiang, aku sangat berhati-hati. Aku bahkan mengikutinya. Aku memaksakan diri untuk menerima ini lagi dan lagi. Dia sekarang menggunakan cara ini untuk menyatakan akhir. Mungkin aku harus membencinya. Tapi ketika aku berada di bandara, lihat apa yang dia lakukan pada Yang Jin. Hal di mana seorang pria mempertaruhkan segalanya untuk seorang wanita. Ketika kamu mencintai tanpa memikirkan konsekuensinya. Aku melihat potret kelompok yang hangat dan gila. Kamu benar. Aku tidak pernah mengenalnya. Dan dia tidak pernah mencintaku. Tidak pernah. Foto yang bagus. Turun dari mobil. Tuan Chi. Ini Nona Yang. Mulai hari ini, dia tinggal di sini. Pergi dan beritahu supir. Suruh dia membawa barang-barang Nona Yang. Dan bersihkan kamar untuk Nona Yang. Ja? Biarkan aku tinggal di sini juga. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumah Ji Yun Xiangku. Tidak mungkin. Ini tidak bisa ditawar. Kamu harus tinggal jika tidak mau tinggal.
Tidakkah kamu punya rumah? Kamu tidak pernah menggunakan kunci apartemenmu. Bahkan jika kamu pergi ke bandara 100 kali lagi, aku punya cara untuk membawamu kembali. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Aku hanya tidak mengerti. Apakah kamu memberiku rumah atau penjara? Kamu di sini. Ini adalah rumah. Tunjukkan nona yang berkeliling. Aku tidak bisa keluar tanpa aku dimanapun. Ya, Tuan Ji. Nona Yang, lewat sini, silakan. Nona Yao, silakan. Ini adalah ruang belajar. Hedekat Tuan Ji sedang tidak mood di hari biasa. Biarkan datang ke sini untuk membeka. Dan akan secara pribadi merawat kebersihan ruangan ini. Di sini, kita tidak bisa mendapatkannya. Sebenarnya, kamu tidak perlu memperkenalkan saya ke setiap ruangan. Saya pergi saja ke kamar saya. Kamu tahu sifat Tuan Yang Xiao Jie. Apa yang dia katakan kepada kita? Kita harus melakukannya. Jika kamu tidak datang ke salah satu kamarmu, Tuan Ji bertanya nanti. sulit bagi kita untuk menjelaskan. Baik, Terima kasih, Nona Yao. Bagaimana dengan ruang belajar ini? Biasanya, Tuan Ji tidak mengizinkan siapapun masuk. Kamu yang pertama. Oke, mari kita kunjungi ruangan lain selanjutnya. Nona Yang, bagaimana dengan lantai 2? Pada dasarnya seperti itu. Ini adalah ruang tamu di lantai 2. Kalau begitu, mari kita naik dan lihat. Nona Yang, ayo. Hei, bagaimana dengan ruangan ini? Biasanya tidak ada yang tinggal di sini. Bagaimana dengan barang ini? Senior dari Tuan Ji dan Tuan Ji. Rumah aslinya. Dipindahkan ke sini. Misal ini, Tuan. Belajar dengan baik sejak kecil. Tidak pernah membiarkan nyonyanya khawatir. Hei, apakah kamu melihat itu? Trofi-trofi ini. Semua dari Tuan Ji. Ngomong-ngomong, kaligrafi macam apa ini? Seni lukis yang misterius. Ada juga berbagai macam catur. Dia tidak pernah ketinggalan dari orang lain. Bisa dibilang Tuan Ji sangat luar biasa. Sayangnya, dia sedikit autis. Saya belum pernah melihatnya dengan teman-teman. Tentu saja, kami juga tahu itu. Mungkin tidak cukup dekat dengan istrinya. Ini memiliki pengaruh tertentu padanya. Namun, Nona Youyang, kamu. Apa yang kamu pikirkan dari yang saya katakan dalam kekacauan ini? Apakah saya terlalu banyak bicara? tidak. oke. Kalau begitu, mari kita lanjutkan tur ini. Nona Yao, ayo pergi sekarang. Nona Yao, tolong. Nona Yang, ini kamar yang akan Anda tinggali nanti. Karena pemberitahuan mendesak dari Tuan Ji, kami tidak sempat membereskan dengan cepat. Tidak apa-apa. Saya bisa membereskannya sendiri. Nona Yang, bagaimana dengan kamar ini? Menghadap ke arah yang lapang dan sirkulasi udara baik. Akan lebih nyaman tinggal di sini. Dan Di mana perlengkapan mandinya? kami sudah menaruhnya di kamar mandi untuk Anda. Apakah Anda melihat ada yang perlu dibeli lagi? Andrew, jika ada yang Anda inginkan, beritahu saya saja. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada yang lain yang Anda butuhkan. Tidak ada. Kalau begitu kami sibuk dulu. Kami pergi dulu. Anda istirahatlah. Ji Yongxiang. Berani sekali kamu muncul di hadapanku? Apakah kamu menganggapku serius atau tidak?
Aku tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Paman, jangan panggil aku paman. Saat kamu meninggalkan resepsi pernikahan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Aku mengerti. Jadi aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Maaf. Bisakah aku hanya bilang maaf? Kamu bisa bicara apa saja secara pribadi. Aku pikir kamu muda dan berbakat. Untuk membiarkan Bing Hong pergi bersamamu. Sepanjang waktu, kamu sopan kepada Bing Hong dan keluarga kami. Tapi mengapa di menit terakhir, kamu harus di depan begitu banyak kerabat dan teman, mempermalukanku dan Bing Hong? Mengapa aku menyimpan dendam padamu? Apakah kamu akan mempermalukan kami seperti ini? Paman. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Jujur saja, aku melakukannya karena wanita lain. Di saat seperti ini, kamu memberitahuku karena ada wanita lain. Aku tidak pernah mencampuri kehidupan pribadimu. Aku selalu berpikir kamu adalah pria yang pintar. Aku tahu betul. Tapi aku tetap memutuskan untuk melepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Aku berhutang padanya. Hari itu di pernikahan. Jika aku tidak pergi ke bandara, dia akan pergi. Lalu aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Bagaimana jika namaku Bing Hong? Aku akan memberikanmu sesuatu, bahkan jika aku tidak punya latar belakang apapun. Sebagai seorang ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi putriku. Jadi ketika aku datang ke sini, aku sudah bulat tekad. Tidak peduli seberapa besar hukumanmu, aku akan menerimanya. Aku benar-benar ingin tahu wanita ini. Bagaimana dia bisa membuatmu bahkan tidak menginginkan karir atau masa depanmu sendiri? Kamu belum bertemu dengannya. Jika kamu melihatnya, kamu akan mengerti aku. Mengapa kamu melakukan itu? Sebenarnya, jika aku terus bersama Xiao Hong, itu mungkin akan lebih menyakitkan baginya. Apa maksudmu dengan itu? Saat itu, ayahku juga memilih karir untuk menikahi ibuku. Ayahku. Kemudian, dia tetap tidak bisa melepaskan wanita di hatinya. Seiring berjalannya waktu, dia menjauh dari ibuku. Dan ibuku menemukan rahasia di hatinya. Dalam kenangan masa kecilku, hanya pertengkaran antara ibu dan ayah. Ibuku tidak pernah memaafkan ayahku. Dia selalu murung. Pada akhirnya, dia meninggal dengan kebencian. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada Xiao Hong. Aku percaya kamu, sebagai ayahnya, dan kamu tidak ingin melihat hari ini. Jika Bing Hong seperti ini, aku akan membunuhmu. Kamu bisa membunuhku. Jika kamu pikir membunuhku bisa mengobati kesakitan Xiao Hong, biarkan dia memulai hidupnya lagi. Aku bersedia menerima semua ini. Tapi rasa kamu, Xiao Hong, kamu melakukan ini. Apakah dia akan benar-benar bahagia? Menurutku cara terbaik adalah membuatnya mengenaliku lebih awal. Ji Yunxiang adalah bajingan. Dia pria yang tidak layak disebut. Buat dia berpikir aku punya tujuan. Aku ingin memanfaatkannya untuk mendekatinya. Dalam kasus itu, agar dia bisa terbebas dari rasa sakit. Kamu benar-benar pandai bicara. Layak disebut jenius bisnis. Membuat grup Zongxin hidup. Ketua Dewan Direksi Muda. Tapi sebagai ayah, aku tidak akan memaafkanmu. Karena membawa luka kejam pada putriku. Jika kamu masih seorang pria, pergi dari sini. Paman Han, berhenti bicara. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku memperingatkanmu. Zhao Hiping Hong. Lebih baik jangan pernah muncul lagi. Jika kamu tidak bisa, jangan salahkan aku jika bersikap kasar.
Bagaimana dengan? Kamu pikir kamar ini tidak buruk? Ini rumahmu. Apa yang harus aku nilai? Bukankah sudah kukatakan? Ini akan menjadi rumahmu setelah itu. Rumah hilang, ya hilang. Dimanapun itu. Itu hanya tempat tinggal. Aku bilang Yang Jing. Kamu selalu punya cara. Satu kata membuatku kesal. Bagaimana dengan? Kamu pikir kamar ini tidak buruk? Ini rumahmu. Apa yang harus aku nilai? Bukankah sudah kukatakan? Ini akan menjadi rumahmu setelah itu. Rumah hilang, ya hilang. Dimanapun itu. Itu hanya tempat tinggal. Aku bilang Yang Jing. Kamu selalu punya cara. Satu kata saja bisa membuatku kesal. Tahukah kamu aku mengejarmu dari bandara? Apa yang kamu korbankan? Aku tidak memintamu untuk memahamiku. Tapi aku tidak menyangka akan mendapat balasan sikapmu. Lalu sikap seperti apa yang kamu inginkan? Aku mengerti. Kamu ingin ini, kan? Oke, di sini atau di sini? Ayo, tunjukkan sikapmu. Yan Jian, aku beritahu kamu. Kamar ini milikmu. Mulai hari ini, kecuali kamu setuju. Kalau tidak, aku tidak akan pernah masuk ke kamar ini lagi. Katakan. Lebih baik. Tidak lebih baik. Aku tahu tidak ada gunanya membujukmu sekarang. Aku bisa memikirkannya sendiri. Itu bagus. Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Wanita yang Jiun Xiang ingin tinggalkan di bandara hari itu adalah Yang Jing. Dia ingin menggunakannya melawanmu. Mengancam Yang Jing untuk tetap tinggal. Yang Jing tidak pergi. Tidak. Ajak Nona yang turun untuk sarapan. Oke. Ah, selamat pagi, Nona Liang. Kamu tidak perlu mengajakku sarapan. Aku akan mengurus diriku sendiri. Lambungmu tidak baik. Kamu harus sarapan. Benar. Aku sudah mengirimkan barang-barangmu. Makan. Setelah makan, kita pergi ke Genesis. Apa yang akan kamu lakukan di Genesis? Bagaimana tidak? Mayu di dekatmu semuanya karena kamu. Untuk menyerahkan perusahaan. Aku ingin memberimu identitas publik. Untuk menjadikanmu pemegang saham baru Genesis. Mulai sekarang, Genesis milik kita berdua. Aku tidak membutuhkannya. Jika kamu tidak membutuhkannya, aku juga tidak akan memaksamu. Kalau nanti kamu senang, kamu bisa jalan-jalan. Beli-beli barang. Jangan hematkan uang untukku. Kamu tidak takut aku lari lagi? Aku sudah bilang itu kemarin saat kamu kembali. Adalah. Bahkan jika kamu lari 100 kali. Aku punya cara untuk bawa kamu kembali. Ah, iya. Kamu pasang mata lagi padaku, kan? Kamu tahu yang paling kubenci darimu? Kamu bertaruh sendiri. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Bersamaku. Kamu tidak akan butuh itu. Cepat makan. Hei Nona Yao. Nona Yang. Nona Yang, mau kemana? Aku bisa minta supir antar kamu. Tidak usah. Tapi Tuan Ji yang memerintahkan. Biarkan aku yang urus kamu. Yang akan urusku. Atau memata-mataiku? Aku nyanyi, itu benar-benar bukan maksudku. Maaf. Tidak, aku akan jalan-jalan sendiri.
Ayo, pelankan. Hati-hati. Lihat siapa itu. Ayo, anak-anak. Halo. Kangen Tuan Yang? Iya. Kelesuan ekonomi belakangan ini, bahkan perusahaan kita sendiri, juga sangat terpengaruh. Jadi aku usulkan, proyek gengsi seperti ini harus segera ditutup. Manajer umum Ji. TK malaikat ini. Tapi Yedong yang kembangkan sendiri. Aku bilang, ini proyek gengsi. Ye dong suka gengsi saat masih hidup. Tapi apakah itu berarti untuk perkembangan perusahaan? Ketua Ji, menurutmu apa yang masuk akal? TK Angel adalah amal. Kamu tahu berapa banyak anak yang diselamatkan dan termasih diabtahan? Kelompok seperti kita, sesuai kemampuan. Tidakkah kamu punya sedikit kebaikan? Dan Ketua Ji, jangan lupa, sekarang kamu berada di Genesis. Ini bukan hukuman berat. Tuan Ye. Perhatikan nada bicaramu. Saya sekarang adalah ketua Genesis. Jadi saya ingin memaksimalkan kepentingan para pemegang saham. Tapi sekarang saya ingin mengingatkanmu. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Apalagi menyelamatkan orang lain. Karena ada yang keberatan. Mari kita voting. Ketua Ji, Dewan ini dikendalikan olehmu. Apakah voting masih diperlukan? Tentu saja diperlukan. Dewan direksi memiliki aturannya sendiri. Kita harus memperhatikan demokrasi, bukan? Baik. Sekarang kita voting. Yang menentang saya, silakan angkat tangan. Saya tidak menyangka bahkan Ye selalu mendukung saya. Maka hal ini sudah bulat. Tepuk tangan. Zhuo Yifan. Siapa yang menaruhmu di sini? Tidak masalah menamparmu di depan pemegang saham. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan lupa ini tempat siapa. Sebagai pria, kamu adalah seorang wanita. Beraninya kamu? Kenapa kamu begitu hina? Sudah lama. Kamu benar-benar pikir Yang Jing bersamaku karena kamu? Yang Jing sekarang hidup dalam kesengsaraan. Dia sebenarnya bisa melarikan diri. Aku tidak percaya kamu menyiksanya. Berapa lama lagi kamu akan menyiksanya? Siapa kamu sampai berani mengatakan ini padaku? Apa hubunganmu dengan Yang Jing? Jangan lupa. Dia bukan pacarmu lagi. Kenapa kamu tidak peduli dengan pacarmu sekarang? Bagaimana keadaan Yeling di bawah tanganku? Di mana kamu saat Yang Jing sedih? Kalau tidak salah ingat, saat itu, kamu dan Nona Ye pasti sedang jatuh cinta mati-matian. Satpam. Satpam, kamu ngapain? Hei, aku belum selesai. Kamu ngapain? Pergi. Yeling sudah pergi. Biar aku selesaikan kalimatku dan membungkuk. Ayo pergi. Ayo pergi. Jino, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku digigit anjing gila. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lepaskan aku. Kenapa kamu menarik keluar? Aku belum selesai. Bisakah kamu mengalahkannya? Tidakkah kamu dengar dia memanggil satpam? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu impulsif? Dia menahan Yang Jing lagi. Dia menahan Yang Jin lagi. Maaf. Aku tahu kamu tidak ingin mendengar nama itu sekarang. Yang aku tahu adalah, kita sekarang berada di mata Junxiang. Hanya seekor semut kecil. Dia bisa menginjak kita sampai mati kapan saja. Kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Hanya bersabar. Simet Castle. Kamu telah berubah. Banyak hal yang terjadi. Setiap orang bisa berubah. Kali ini. Ini karena aku tidak memikirkannya dengan matang.
Aku tidak bilang aku bijaksana. Yang aku tahu adalah aku harus bertahan dengan nyanyian abad ini. Jika nyanyian abad ini pergi, aku tidak tahu harus bilang apa pada ayahku. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali bekerja? Bahkan untuk membantu sebagai teman. Ya. Ayahmu menyuruhku meninggalkan abad ini untuk berimajinasi. Putuskan semua hubungan dengan imajinasi abad ini. Dia pasti punya tujuan. Aku tidak ingin mengecewakannya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Aku ingin memulai sebuah perusahaan. Mulai dari nol dan lakukan sendiri. Menurutku, daripada bergantung pada orang lain, lebih baik kamu mengambil inisiatif. Ambil inisiatif untuk bisnis. Atau kamu bisa ikut denganku. Kita bekerja sama. Aku belum sempat memberitahumu sebelumnya. Kamu ingin tinggal di pabrik batu. Dan berusaha di atasnya. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak mungkin. Sudah kubilang. Awalnya terletak pada aku di sini. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah menjaga imajinasi abad ini. Dan 10% sahamku. Yang lain. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Direktur taman, beberapa waktu lalu ada masalah di keluargaku. Jadi aku pergi sementara. Sekarang semua masalah itu sudah teratasi. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali bekerja. Aku berharap bisa menelponmu setiap hari untuk mendorongmu kembali. Kamu adalah guru terbaik di taman kanak-kanak kami. Hahaha. Bagaimana saat kamu pergi? Semua berantakan. Ambil contoh Lele. Kamu tidak di sini. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Tidak ada yang mau mendekat. Bahkan bajunya. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Kepalaku sangat pusing. Sekarang aku berharap kamu kembali. Lehei kamu. Sepanjang hari. Hanya membungkus dirinya seperti bakcang kecil. Dibungkus pakaian. Hahaha. Director. Hello, Tuan Yang. Ada APA? Kantor pusat grup menelepon tadi. Ini dari direksi. Memutuskan untuk menghentikan operasional taman kanak-kanak. Director Taman Kanak-kanak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu pulang dulu. Biar aku cari tahu lebih banyak. Baik, jangan khawatir. Oak. Banyak hal terjadi di perusahaan. Kupaker ITU akan memengaruhi taman kanak-kanak kita. Tapi tidak menyangka akan secepat ini. Direktur, jangan khawatir. Mungkin ini hanya rumor. Semuanya akan baik-baik saja nanti. Setelah Yedong pergi, Genesis goyah. Perlayar, kamu ingin kami membantumu dengan kasus ini? Kakak Ivan, sebenarnya cukup sulit bagi kami untuk bekerja di perusahaan sekarang. Kamu bilang aku masih menjalankan penjualan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang proposal iklan. Sudah lihat lebih detail? Ini perusahaan milikku sendiri. Aku akan mengerjakan kasusku sendiri. Perusahaan sendiri. Perusahaan apa? Perusahaan iklan. Tentu saja, dimulai dengan iklan di bisnis lama kita. Aku sudah memikirkannya berulang kali selama berhari-hari. Sekarang Genesis, sebenarnya di Tenggon Ji Yunxiang. Aku harus melakukan sesuatu. Atau kamu menunggu untuk mati? Menanggu Angel. Aku telah mengambil semua tabunganku di bank. Ditambah pinjaman bank. Mendirikan perusahaan ini. Ya? Sekarang aku telah mengaktifkan mode rekrutmen 24 jam. Ditambah aku sekarang memiliki jaringan pelanggan merek sendiri. Aku ingin menggunakan nama perusahaan milikku sendiri. Untuk bekerja sama secara mendalam dengan mereka. Kita tidak akan membicarakan hal lain. Fang Ning dan aku akan mendukungmu tanpa ragu. Ya.
Kalian berdua tidak ingin bergabung dengan perusahaanku? Kak Fen, bukan kami tidak mau, hanya saja. Situasi saat ini tidak tergantung pada kami. Situasi saat ini sangat kaku. Kamu tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Suara, Star dan Genesis adalah dua perusahaan dengan sifat yang sama. Milik orang yang sama. Orang itu adalah Ji Yun Xiang. Dia tidak akan mengizinkan keduanya berdampingan. Jadi Genesis akan mengerti cepat atau lambat. Cepat atau lambat, kalian berdua akan diusir. Kenapa tidak memprioritaskan kamu? Keluar dan buat perusahaan kita sendiri. Kak Ivan, aku tahu maksudmu. Tapi Genesis baru saja berganti pemilik. Seluruh grup diisi oleh orang-orang Jun Xiang. Yiling sendirian diserang di sana. Jika kami berdua pergi saat ini, kamu bilang itu tidak baik. Yiling benar-benar tidak marah. Ya, Kami bertanya-tanya apakah kami bisa membantunya. Membantu perusahaan. Dan sekarang kami membantu membayangkan. Mengerjakan kasus besar. Jadi kami hanya bisa membantu sebisa kami. Tutup Angel Kindergarten. Urus semuanya dengan baik. Lanjutkan. Ya. Kamu datang. Kamu tidak berniat menjemputku pulang kerja, kan? Ya, apakah kamu yang memutuskan tentang Angel Kindergarten? Jadi ini tentang itu. Aku benar-benar pikir kamu datang untuk menjemputku pulang kerja. Kenapa? Karena itu dibuka oleh Ye Shuangcheng. Sekarang aku adalah pemilik Genesis. Selama aku tidak suka, aku bisa menutupnya. Bisakah kamu mempertahankannya? Kenapa? Karena aku ingin mempertahankan sedikit hati nuraniku yang terakhir. Aku suka itu. Aku suka anak-anak itu. Aku merasa hidup di sana. Aku bukan pecundang. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah alasan itu cukup? Cukup. Jika kamu mau memohon padaku. Jadi kamu akan setuju dengan apapun yang kuminta. Asalkan kamu tetap di taman kanak-kanak. Bagus. Aku berikan kata-kataku. Kemana tepatnya kamu membawaku? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Hei, kamu belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, kan? Ya, masih sakit. Aku tinggal di tempat seperti ini bersama ibuku. Tapi orang seperti itu, bro, aku tidak menyangka itu. Aku tidak percaya kamu tahu tempat seperti ini. Apakah kamu pikir ini aneh? Pohon-pohon ini. Rumah. Waktu aku kecil, ketika melihat mereka. Aku pikir mereka sangat tinggi. Tapi sekarang waktu telah berlalu. Kembali dan lihat. Tapi mereka masih sama. Perbedaannya adalah pohon-pohon ini, mereka semakin pendek. Pergi. Haruskah kamu memberitahuku? Kemana tepatnya kamu membawaku? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Ayo. Kita hampir sampai. Lihat rumah itu. Iya, posisi itu. Itu adalah rumah nenekku yang dulu. Aku tumbuh besar di sana saat kecil. Di sekolah menengah, nenek meninggal. Rumah terakhir diberikan kepada kerabat lain. Mengapa kamu membawaku ke sini? Orang tuaku tidak memiliki hubungan yang baik saat aku kecil. Ibuku membawaku kembali ke desa. Rumah nenek meninggalkanku di sini sendirian. Tidak ada yang tahu tentang ini. Ini pertama kalinya aku kembali sejak aku besar. Dulu aku takut untuk kembali ke sini. Kamu tahu kenapa? Karena aku di sini saat aku kecil. Aku bahkan tidak punya teman. Tapi ini aneh. Aku tidak percaya aku kembali ke sini dalam mimpi. Berdiri tepat di sini. Seperti saat aku masih kecil. Melihat teman-temanku saat masih kecil.
lari ke atas dan ke bawah bukit. Sangat bahagia. Dan aku hanya bisa menonton dari kejauhan. Tidak berani mendekat. Yang harus kamu lakukan hanyalah bermain pinball denganku. Aku tidak terlalu mengerti. Kamu tidak perlu mengerti. Bermain saja denganku. Masa kecil. Aku adalah orang aneh di desa ini. Aku tidak tahu mengapa. Hanya saja tidak ada anak yang mau bermain denganku. Tapi sekarang bagaimana? Aku sekarang adalah ketua Star Group dan Genesis. Dia memiliki puluhan ribu karyawan. Siapa yang tidak bersujud ketika melihatku? Pujian. Tapi pada akhirnya, aku masih sendiri. Tidak ada yang mau berteman denganku. Dan tidak ada yang mau mendekat. Mengenalku. Yang harus kamu lakukan adalah bermain denganku. Hanya itu yang kamu minta. Ya. Kamu hanya perlu mengalahkanku sekali. Atau kamu kalah dariku 10 kali. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang. Jangan pernah menutup Angel Kindergarten lagi. Baik, aku setuju. Baiklah, mari kita mulai. Tapi aku tidak akan. Tidak apa-apa, aku akan mengajarmu. Ini, letakkan kelereng di posisi ini. Ibu jari menekan kelereng. Jepit dengan jari telunjukmu. Dan kemudian kamu pergi dari atas ke bawah. Hei, mengerti. Ayo seperti ini. Cobalah. Iya. Ya, cobalah. Bermain di mana? Pukul di sini. Haha, aku melewatkannya. Hah, dia lari ke sana. Ayo. Aku akan tunjukkan lagi padamu. Ah ya, Apakah bermain ini benar untuk 123? ha. Mesuk. Pasya. Ini adalah rencana iklan untuk Ogilvy besok. Tidak buruk. Setiap poin diungkapkan dengan sangat baik. Semakin berpengalaman. Duduk dan perhatikan. Meskipun sudah dijelaskan selama 3 hari malam, aku hanya membantumu sedikit. Sejak Ji Yun Siang merebut Genesis, kamu juga dalam situasi sulit. Aku hanya orang kecil. Hanya itu yang bisa kulakukan. Sebenarnya, aku tidak ingin kembali ke grup sekarang. Semua orang di sana sepertinya menargetkanku. Tidak seperti ini. Dengan karyawan seperti kamu yang tumbuh bersamaku. Ketika melihatmu, aku merasa berharap. Kamu tidak hanya harus percaya pada kami. Kamu harus lebih percaya pada dirimu sendiri. Ji Yun Siang itu manusia atau hantu. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Cepat atau lambat, kita semua akan bangkit. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Kerjakan proposal besok dengan baik. Cobalah untuk memenangkan kasus ini. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkannya. Ja? Yelling. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu.
Kurasa Yang Jing ada di TK Angel. Aku dapat email grup hari ini untuk membatalkan keputusan menutup TK. Kecuali Yang Jing, tidak ada yang bisa membuat Jiun Xiang di depan umum mengubah keputusannya. Jadi kurasa Yang Jing seharusnya ada di sana. Dan dia suka anak-anak. Dulu di Inggris, dia pernah menjadi relawan di panti asuhan saat di Cina. Terima kasih. Kalian semua kemana saja? Hahaha, aku sadari. Di mana Tuan Yang? Tidak bisa menemukannya. Maaf, Selamat tinggal. hati-hati. Dah. Cepatlah. Setelah lulus dari universitas, Bukankah aku melihatmu tersenyum begitu cerah? Kalau tidak, menurutmu seperti apa hidupku? Menyedihkan. Apakah pahit dan pahit? Yah, kita masih harus melanjutkan. Aku benar-benar ingin tahu kabarmu. Apakah kamu ingin bertanya pada Jiun Xiang? Aku hanya merasa aneh. Kamu bisa saja lari. Mengapa kamu kembali dan terlibat dengannya? Jangan khawatir, ini tidak semuanya karena kamu. aku tahu. Aku serius. Ini benar-benar tidak semuanya karena kamu. Aku akui ketika dia mengancamku denganmu, aku memang memutuskan untuk kompromi. Tapi kemudian aku memikirkannya dengan tenang. Bukan hanya untuk alasan yang sederhana. Kamu bilang dia mengancamku denganmu. Jujur saja, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jadi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Sebenarnya, aku juga tidak memikirkannya. Aku lari ke bandara hari itu. Dia pergi ke bandara untuk mengejarku dan memintaku tinggal. Dia lari dari pernikahannya untukku. Sebenarnya, aku tahu di dalam hati. Dia benar-benar mencintaiku. Apakah kamu mencintainya? Dulu aku sangat membencinya. Tapi perlahan, aku menemukan bahwa dia sebenarnya cukup menyedihkan. Itu membuatku tidak begitu membencinya seperti dulu. Mungkin itu sebabnya aku tinggal. Aku senang. Ada seseorang di kota ini yang sangat mencintaiku. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentangku. Terima kasih. Jangan lupakan bahaya yang dia lakukan padamu. Aku akan memberimu uang sekaligus. Ingat semuanya. Ini semua tentang masa lalu. Ya. Apa yang terjadi sebelumnya? Saat kita pertama kali berpisah, aku memang membencimu. Aku menyalahkanmu karena aku tidak tahu. Sekarang aku tahu segalanya. Semua kerusakan yang terjadi padamu karena dia. Aku akan membuatnya membayar satu persatu. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Ivan. Bolehkah aku masuk? Oh, ini sangat lucu. Kenapa kamu mencubit ini? Ini untuk dibawa ke taman kanak-kanak besok untuk anak-anak. Ini bisa dilakukan oleh orang lain. Ini yang ingin aku lakukan. Yang aku pedulikan sekarang hanya taman kanak-kanak dan anak-anak. Tidak ada yang lain? Tidak. Tapi,
Terima kasih karena tidak menutup Angel Kindergarten. Tidak. Kamu pantas mendapatkannya. Apakah kamu mendapatkan ini kembali dengan harga? Tidurlah. Terus begadang tidak baik untuk kesehatanmu. Apa yang terjadi? Kita telah ditipu. Kasusnya gagal. Aku harap aku tidak lulus. Masalahnya adalah urusan sudah terjadi, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ji Yunxiang sekarang adalah ketua Genesis. Tidak ada rahasia untuk imajinasi dunia kita. Dia ingin tahu apa yang kita lakukan. Sangat mira. Maksudmu kasusnya dicuri? Di rapat, Johnson, sebelum aku mengajukan proposal yang persis sama. Dan kemudian memberitahu seorang bahwa ini adalah hasil kerja keras kelompok kita. Dia sekarang seperti monyet di Tiangong Ji Yunxiang. dia bisa bermain sesuka hatinya. Bayangkan apa yang telah kamu lakukan, dan sekarang kamu diserang. Berlari di bawah hidung Ji Yunxiang. Terima kasih, tuannya. Ini sangat sulit. Jika aku seharusnya mendengarkan. Pergilah kepadanya. Tinggal di neraka ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus bekerja di masa depan. Bos ya, kamu mencari aku? Genesis. Semuanya sudah berantakan. Sebagai karyawan senior, apakah kalian punya ide? Pas ya, Aku hanya bicara karena emosi. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu yang sebenarnya. Tidak ada tekanan. Sebenarnya, aku juga tidak memikirkan dunia. Kejayaan Berniani dia bod ke, Arshikan Barakar di Tanah Orson. Bos ya, sebenarnya. Sekarang pikirkan lagi. Sangat sulit bagi kami. Pertama, kami tidak punya sumber daya. Kedua, kami tidak punya dukungan dari Genesis. Kami selalu harus melaporkan pekerjaan kami kepada mereka yang menargetkan kami. Seperti proposal iklan ini. Orang Indonesia Mudah mendapatkan semua berita kami. tentang kebocoran. Dongsen yang melakukan ini. Jelas-jelas ingin mengeluarkan kami dari lingkaran periklanan. Ada banyak badut di perusahaan. Kami ingin mencari sesuap nasi di Ji Yunxiang ini. Sangat sulit. Bos Ye, kamu harus memikirkan cara melawan. Kalau tidak, kami hanya akan semakin terpojok. aku sudah memikirkan ini selama 2 jam. Apa kamu sudah punya cara melawan? Cara melawan? Baru sekarang aku sadar tidak ada yang bisa kulakukan. Zuo Yifan mencarimu, kan? Ja? Dia ingin memberikan perusahaan sendiri. Meminta kami untuk membeli saham. Tapi sebelumnya aku tidak menjanjikannya. Karena kami pikir, Aku tidak bisa meninggalkanmu di saat perusahaan paling sulit. Aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku sarankan kamu pergi. Untuk masa depanmu. Jangan khawatirkan aku. Sekarang aku sudah berjanji secara lisan untuk mengundurkan diri. Pas ya, Semoga sukses untukmu dan Zuo Yifan. Bos ya.
Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Tidak ada yang perlu ditunggu untuk Fang Ning membayangkan abad ini. Aku akan selalu di sini. Bahkan jika suatu hari nanti bayangan itu diam. Aku kapten di sini. Aku akan pergi sampai akhir dengan Genesis. Kamu selesai. Bantu Yifan dengan baik. Kakak Ivan, Apakah sudah terlambat bagi kami untuk bergabung dengan klub? Ayo masuk. Van sekarang berbeda. Rumah tidak lagi terlihat seperti kandang babi. Kamu cukup cepat. Persiapan awal harus sudah siap. Kakak Ivan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan kalian? Jangan khawatir. Karena yang kita lakukan sekarang adalah beberapa bisnis lama. Dan di awal, aku Tidak disarankan untuk terlalu besar. Bagaimana dengan kantornya? Ya, Ja, kamu bercanda? kamu tidak mengerti itu, kan? Mendirikan perusahaan di rumah bisa menghemat uang. Dan kita seharusnya tidak punya uang tambahan sekarang. Menyewa gedung kantor, kan? Kamu benar. Aku sekarang telah menggunakan semua tabunganku. Semua digunakan untuk modal pendaftaran dan dana awal. Baiklah, Tapi masih dekat. Tapi kamu bisa tenang. Aku akan menyelesaikan uangnya secepat mungkin. Berapa lagi? Aku sedikit. Hentiken, simpan uangmu untuk menikah. Bagaimana setelah kamu meninggalkan abad ini? Aku mendapat tawaran bagus. Menjadi direktur. Aku juga menghasilkan sedikit uang. Di mana uangnya? Aku benar-benar ingin menyimpannya untuk menikah. Aku pikir sekarang tidak perlu. Selesai dan dimakan seperti kematian. Apa yang kamu gumamkan? Hentiken. Baiklah. Kalau begitu aku terima kamu membawa istrimu, Ben. Sebagai permulaan. Baiklah, aku berjanji pada kalian berdua. Aku harus membuat pernikahanmu lebih indah. Kak Yifan. karena keluarga kita diam-diam membayar uangnya. Jadi kita pemegang saham mayoritas di sini, kan? Bilang. Jadi karena kamu pemegang saham mayoritas, aku harus menggunakan hak pemegang sahamku. Aku memutuskan. Di masa depan, semua kertas dan pena di perusahaan kita akan slip tanda terma folder, faktur dan sebagainya. Aku yang bertanggung jawab atas semuanya. Besar sekali urusannya. Mau kopi? Mau yang mana? Kolombia. Ada kopi di Kolombia? MUO. Hei, Kolombia punya alat tulis? Lagi pula aku pemegang saham mayoritas. Setidaknya hormati aku dong. Pemegang saham mayoritas cuci kopi. Benci deh. Ayo. Pas, Aku pikir apa yang terjadi setelah semuanya berubah? Aku pikir polanya jelas berbeda. Hei, terima kasih sudah membantuku dengan rencana ini. Aku beritahu. Yang paling aku suka darimu adalah imajinasimu. Tapi sekarang aku sadar imajinasi saja tidak cukup. Kalau tidak ada uang, sebanyak apapun ide yang kamu punya, kamu tetap nol. Wah, itu tidak seperti kamu. Aku ingat ucapan favoritmu dulu. Imajinasi adalah akar dari semua kekayaan. Aku sangat terkesan. Presiden MA, waktu itu aku masih terlalu muda. Muda dan sombong. Hei, jangan bilang begitu. Sudah kubilang, kamu dan aku sangat mirip. Sama-sama tipe orang yang berjalan menarik gerobak dengan kepala tertutup dan tidak melihat jalan. Hahaha, Paus. Kali ini, persis seperti yang kukatakan di telepon. Sangat sulit. Itu sebabnya aku datang sendiri ke sini. Hei, kamu dan aku harus merasa nyaman. Karena aku percaya padamu. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Aku beritahu kamu. Kasus ini, aku akan memberikannya padamu. Ini adalah keinginan pribadiku. Aku hanya ingin membantumu melewati ini. Terima kasih, Presiden. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, begini ceritanya. Kali ini proyeknya adalah resort spa premium. Ditanam di daratan Tiongkok oleh bos Taiwan. Bos ini bisa hidup. Sentimental dan murah hati dalam hal gaji. Hei, aku juga tahu situasimu sekarang. Jadi bagaimana cara mengimplementasikannya? Bagaimana cara kerjanya? Serahkan saja padaku. Yang harus kau lakukan adalah menyelesaikan kasus ini. Aku janji kita akan menang.
Lihat baik-baik informasi ini. 3 hari. Aku harap kamu bisa membuat rencana yang lengkap. Ada masalah? Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Hal ini. Tapi Janggon beri tahu siapapun. Kamu mengambil ini secara pribadi. Ini adalah deposit 50.000 yuan. Presiden MA, ambil uang ini. Masalahmu akan teratasi. Kamu dengar aku. Aku tidak bisa menerima uang ini. Hei, Xiao Xiu. Kita semua mengikuti aturan. Bos MA, apa aturan favoritku? Adalah mengerjakan kasus terlebih dahulu. Aku akan dahulu. Bagaimana jika kamu puas dengan itu? Tidak pernah terlambat untuk membayar lagi. Oak, Zaizwo. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Hei, Apa buru-buru? minum secangkir kopi. Beristirahat dan mengumpulkan energi. Hei, Pilayan. 2 cangkir kopi. Apa yang terjadi antara aku dan Yang King? Itu sudah menjadi masa lalu. Aku sangat tahu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu bersamanya. Tapi aku tidak seperti Yeling. Yifan. Jika kamu dan Yeling tidak bisa bersama di masa depan. Dan aku harap kamu bisa melakukan segala yang kamu bisa untuk melindunginya. Haha, selesai. Ini yang aku lakukan sendiri. Selera estetika yang unik. Untuk menciptakan studio yang sempurna. Yah, meskipun agak kecil. Tapi kurasa kamu punya semua yang dibutuhkan. Kamu lihat, lokasi kantor terbaik. Tentu saja, komputer terbesar disediakan untukmu. Namun, dia punya kelebihan lain. Selain bekerja. Yaitu, jika aku malas di sini. Kamu tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Tapi dunia ini adil. Jika Fang Ning tidur di sana, kamu langsung memukulnya dengan kaktus di sebelah kanan mejamu. Lihat apakah dia masih berani. Dan pada saat yang sama, hampir semua pulpen di studio ini. Fang Ning, aku meninggalkannya semua di mejamu. Aku percaya dengan pulpen-pulpen ini. Kamu tidak akan pernah kehabisan seumur hidupmu. Jadi jangan malas. Bekerja keras setiap hari. Kamu dengar? Diam-diam, aku pikir kamu sangat tampan. Kamu tahu, yang paling aku sukai adalah dirimu yang sekarang. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan benda ini? Tapi itu mengingatkanku. Jika ada yang berani menggangguku di masa depan. Hehe. Aku akan menggunakannya untuk siapa? Sebagai wanita yang tidak bisa bicara jelas. Bisakah kamu langsung fokus sekarang? Oak. Ngomong-ngomong, Kak Ivan, setelah kita menyelesaikan kasus ini, apakah mungkin mendapatkan nomor ini? Ya, wow, 2 juta. Lebih seperti kurang 1-0. 200.000 sudah cukup untuk 3 hari. Siapa yang bilang 3 hari? Harus selesai dalam 1 hari. Aku kasih kamu paling lama 2 hari. Dan yang ini orang seperti Ji Yunxiang. Harus cepat dan tepat. Untuk Kak Ivan, aku mendukungmu tanpa syarat, tanpa biaya, tanpa kehilangan semangat. Aku punya syarat untuk bilang. Aku butuh resort ini gratis. Pijat tahunan untuk 2 orang lawan jenis. You can lawan Jenny's. Fang Ning, Permasai Center. Seharusnya berbeda. Tidak, sama sekali tidak segar. Kamu tidak cederakan. Terima kasih. Tidak. Sudah, cukup. Cepat kembali bekerja. Haha, Jidong bermain sangat baik. Yo Emma selalu di sini. Ini tehnya sudah siap untukmu. Oh, Jidong, kamu terlalu baik. Jarang sekali kuda membantuku. Permisi untuk teh. Kata-kata direktur utamamu. Kenapa aku tidak bisa? Bos MA baru-baru ini sedang menangani kasus di resort spa. Aku tidak bisa menyembunyikan hal kecil ini dari telingamu yang bergetar. Hei, ini tidak cukup baik. Aku khawatir dengan perusahaan iklan di bawah bintang. Apakah tidak cukup? Menolak mengurus bisnis kita. Jidong, kamu baru saja. Terlalu berlebihan untuk kasus kecil seperti ini. Kamu tidak punya tenaga untuk membungkuk mengambilnya di mana saja. Tapi kali ini aku justru ingin membungkuk mengambilnya. Jujur saja, aku tertarik dengan kasus ini. Jidong, aku benar-benar tersanjung. Jarang sekali kamu menangani kasus kecil seperti ini. Bahkan masih sangat perhatian. Tapi perencana iklan ini sudah ditandatangani. Hei, tapi kalau kamu benar-benar ingin bekerja denganku, aku punya kasus lain. Ada juga kasus klub tingkat tinggi. Aku mengincar kasus resort spa ini. Jidong, apa maksudmu? Kamu tidak perlu tahu apa maksudnya. Mari kita lihat apakah bos MA mau membantu saya. Jidong, ini benar-benar memelukan bagi saya. Kerjasama antara bintang dan bos MA selalu menyenangkan.
Yang paling saya hargai adalah kamu adalah pria zaman sekarang. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya sembunyikan dari kamu. Saya tidak suka pria ini, Zhuo Yifan. Berdoa, tapi aku dan... Jika saya ingat dengan benar, antara Zhongxing dan Bos MA, masih ada 3 proyek yang bekerja sama, kan? Saya tidak peduli dengan kerugian. Tergantung apakah Bos MA mau menanggung. Dan saya tidak ingin sampai seperti ini. Saya pikir Bos MA, kamu adalah pria yang bijaksana. Oh, Xiao You sudah datang. Boss Wang, waktu 3 hari yang kamu tentukan sudah keluar. Silakan lihat. Bos MA, apakah kamu tidak perlu memastikannya? Terima kasih, Xiao Zhu ER. Saya akan mengirim orang lain untuk menindaklanjuti kasus ini. Saya punya kasus lain untuk kamu kerjakan. Oke, Xiao Zhu. Uang muka yang kita bicarakan waktu lalu. Mulai dengan biaya saham sekarang. Kamu simpan saja. Bos MA, jika saya tidak menindaklanjuti kasus ini, saya tidak akan menerima uang ini. Kamu bisa ambil ini. Simpan saat kamu harus. Bos, saya tidak datang ke sini hari ini untuk meminta uang dari kamu. Saya hanya ingin tahu. Saya seharusnya menindaklanjuti kasus ini. Bagaimana bisa sekarang seperti ini? Zayas Wow. Ayo kita jalan-jalan. Saya akan berbicara baik-baik dengan kamu. Kamu ingat Genesis waktu itu? Ingat. Saya belum pernah melihat seperti apa lampu holografik Genesis itu. Adong, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Semua yang ingin kukatakan padamu tertulis di penjara ini. Aturan dunia. Parada di Tanggon orang kaya yang berkuasa. Karena hanya intervensi merekalah yang akan menghasilkan kekayaan. Basma. Aku tidak mengerti maksudmu. Apa yang tidak kamu mengerti? Artinya, kasus perencanaan saat ini sudah kuserahkan ke agensi periklanan milik Zhongxing. Mereka sengaja melakukannya. Ya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Mereka sengaja melakukannya. Zhou Yifan. Jika kamu tidak bisa masuk ke lingkaran ini, kamu hanya akan dimanipulasi oleh geng mereka. Seperti lampu yang padam di gedung ini. Nasibmu ada di tangan mereka yang menarik saklar. Aku sudah menulis rencana ini. Semut tidak bisa melawan langit. Apalagi bersaing dengan perusahaan Zhongxing. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan dengan modalmu. Yifan, kamu pantas menerima ini. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Bagaimana menurutmu, Kakak Ivan? Apakah kamu puas dengan karya kami? Bagaimana dengan? Bagus. Ayo, kami menunggu kabar baikmu. Ya, bawakan aku 200.000. Ya. Kenapa hanya 50.000 yuan? Kamu tergila-gila pada uang. Ini hanya uang muka. Tidak, ini semua uangnya. Kasus ini dibatalkan. Jadi hanya ini yang bisa kudapat. Bukan pertama kalinya kami melihat ini.
Kuharap kamu benar-benar merasa begitu. Kasus itu. Bukan benar-benar kasus kami. Aku sudah minum semua obatnya. Benar, Kakak Ivan. Bukan pertama kalinya kasus ditolak. Dulu kami bekerja di perusahaan. Apakah Donson melakukan hal ini lebih sedikit? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara lain. Ja? Sebenarnya, aku tidak merasa lega. Menyibukkanmu begitu lama. Jangan bicara begitu sopan. Ya, seberapa besar celah pendanaan kita sekarang? 2 juta. Aku belum melupakannya hari ini. Ji Yun Xiang, orang ini. Dia akan kita akan melawannya perlahan. Tapi sekarang bukan saatnya untuk melawan perlahan. Genesis mengalami penurunan di semua lini. Zhongxing Group bisa mengakuisisi Genesis kapan saja. Jika Zhongxing Group memulai mode merger dan akuisisi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Air belum turun. Kenapa kamu bangun kalau tidak tidur? Kita juga harus pulang. Bisakah kamu bertahan? Tentu saja bisa. Air luang lumas. Aku harus bertahan. Ayo. Minum dulu. Ada motor di dalamnya. Bukan cuma motor. Hanya perusahaan luar biasa yang bisa melakukannya dengan Ji Yun Xiang. Jadi aku menyalahkan diri sendiri karena setiap hari dicuci mesin. Selalu ingatkan dirimu. Semua hal buruk yang dilakukan Ji Yun Xiang. Semua yang dia lakukan pada Yang Jing. Aku akan mengambilnya kembali darinya satu persatu. Ya. Mo dan aku akan selalu berada di sisimu. Lerat malam. Minai Rankin. Kamu tidak tidur? Baiklah, dengarkan aku. Aku akan benar-benar tidak berdaya. Ya, pertahankan semangat juang. Hei, aku akan kembali mencari tempat tidurku. Aku akan mengantarnya. Ya, Apapun yang terjadi, Foam dan aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih. Oak. Kalian berdua sudah melalui pertunjukan di tengah malam. Isa lewat. ayo pergi. Ayo pergi.
Aku bilang Genesis adalah tempatku berada. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah menjaga imajinasi abad ini. Jika ada lampu ajaib, tolong dengarkan keinginanku. Tidak banyak. Aku hanya ingin 3 juta. Kenapa kamu tidak bawa kunci saat pergi? Sudah kukatakan beberapa kali. Aku mau memberitahumu sesuatu. Maaf. Hah? Kamu minum apa? Mereka berdua agak terlambat di tempatku kemarin. Apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, jangan tulis keinginanmu di pesawat kertas. Jadi akhirnya kamu mengambil pesawat kertas itu. Yeling, aku masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah mewujudkan keinginanmu. Kamu harus mewujudkan keinginanku. Lepaskan aku. Bukan Yiliang. Jika ini adalah keinginanmu, Aku tidak mengambil cek 3 juta. Apakah kamu masih terinjak-injak oleh Jiun Xiang? seberapa banyak yang kamu tahu? Genesis dikendalikan oleh Ji Yun Xiang. Aku harus mencari cara untuk memantau setiap gerakannya. Uang ini, ambil saja. Anggap saja aku meminjamkannya padamu untuk mengembalikannya. Sebenarnya, Yeleng, Kamu duduk. Aku banyak yang ingin tanyakan padamu. aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Kita tidak membicarakan yang lama. Yeleng, aku bukan orang yang dulu lagi. Kita bisa bicara sekarang. Sekarang. Kata itu sudah tidak ada lagi di kamusku. Sejak malam itu, kamu dan kakak Yang, kalian mengkhianatiku. Ayahku meninggalkanku selamanya. Aku hanya tahu satu kata. Aku Apakah kamu membenciku atau tidak? Kamu bisa menyalahkanku. Aku tidak akan banyak menjelaskan tentang masa lalu. Kamu dengarkan aku. Dengarkan aku dulu. Kamu butuh aku.
Telepon aku. Ini pertama kalinya. Aku akan segera datang ke depanmu pertama kali. Aku tidak butuh. Aku tidak akan pernah butuh. Zhuo Yifan, tolong berhenti menyiksaku. Aku mengaku. Aku masih punya perasaan padamu. Aku masih mencintaimu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kutahan. Aku tidak bisa melewati ini di hatiku. Ya. Kamu membuatku merasa buruk tentang hubungan kita. Tidak ada kesegaran lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa melakukannya sendiri. Yanjing sekarang hidup dalam kehidupan yang terdistosi. Dia bisa saja melarikan diri. Aku tidak percaya kamu menyiksanya. Berapa lama kamu akan menyiksanya? Siapa kamu untuk mengatakan ini padaku? Jangan lupa dia bukan pacarmu sekarang. Pacarmu sekarang adalah Yiling. Apa yang terjadi di bawahku? Aku masih mencintaimu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kutahan. Aku tidak bisa. Kamu membuatku merasa buruk tentang hubungan kita. Tidak ada kepercayaan diri lagi. Oh, bangun begitu pagi. Kakak Ivan membelikanmu sarapan. Ayo makan. Sanjura. Kakak Ivan, bisakah kamu berhenti memberikan kita roller coaster setiap hari? Bos Ye ada di sini. Apa yang dia katakan padamu? Aku punya banyak hal untuk dikatakan padanya. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana dengannya. Aku ingin dia meninggalkan pabrik batu dan merindukanku. Aku hanya ingin ada untuknya sekarang. Setidaknya beritahu aku bagaimana keadaannya. Apa kamu bingung dengan 3 juta? Pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika itu yang kamu inginkan, kami berhasil memulai bisnis. Kami akan tuntas. Berdiri di barisan dengan Ji Yun Xiang. Apa yang Candle Cook and Twangy Nancy? Di mana kamu menaruhnya? Yang lebih menakutkan adalah, Kamu punya hati untuk selalu mengikuti Ye. Mari makan roti kukus dengan air putih. acar sayuran. Ya, Kakak Ivan. Yang dibandingkan dengan situasi sekarang. Lebih aman bagi tuannya untuk tinggal dalam imajinasi desain. Tapi kamu masih ingin ada untuknya.
Dia maju pertama kali saat dibutuhkan. Bukan begitu? Tidak, aku tidak tahu. Jangan tanya aku lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak memikirkan itu. Aku juga tidak menyangka. Apa yang sulit dipahami? Mereka baru saja memberimu uang pesangon yang besar. Pernah dengar bayar lalu kaya? Apa yang kamu bicarakan? Aku belum selesai. Aku sudah memberimu uang sebanyak itu. Tolong jauhi aku di masa depan. Kakak Ivan, dia bercanda. Abaikan dia. Tidak bisakah kamu mengatakan beberapa kata? Baiklah, baiklah. Aku hanya bercanda. Maksud Tuan Ye adalah, Butuh seumur hidup untuk membayarku kembali. bisakah kamu memberikan tindakan praktis pada hari Senin? Operasi apa 17?